nama kakak Monica Boruburning. Apa kabar adik-adik hari ini? Kalau kakak tanya apa kabar, jawabannya luar biasa. Yes, yes, yes. Kita coba ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa? Yes, yes, yes. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga jangan lupa jaga kebersihan ya. Adik-adik, kita mau mulai ibadah. Kita mau siapkan hati dan kita harus mempersiapkan Alkitab kita. Adik-adik, sebelumnya kita mau saat teduh dan mau berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan pada kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas, kehidupan, kesehatan, berkat yang telah Kau berikan pada kami. Tuhan, pada hari ini kami mau beribadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita sama-sama ya nyanyi lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia, serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya. Kita patut menasehati mereka, serta membujuknya, agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Poda opat ayat 5. Sai eahi hapistaran, eahi matutu pangatusion, unang tung halupahon, jala unang tundali, akahata ni pamangaku. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Adik-adik, jangan lupa ya, ayat hafalan yang bahasa Bataknya wajib dihafal. Sebelum dengar firman, yuk kita sama-sama nyanyiin lagu Ikut di Kau Saja Tuhan. Di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu, dan di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Halo adik-adik, selamat
Hari Minggu bagi kita semuanya. Kita bertemu kembali dengan Bapak Pendeta yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini, di minggu ini. Tapi sebelumnya, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati hidup kami selama 1 minggu ini dalam berbagai aktivitas kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan di ibadah kami, di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau memberkati Pak Pendeta yang akan memberitakan firman-Mu, memberkati kami yang mendengarkan firman Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kami, dan biarlah kami boleh dengan tekun mendengarkan firman Tuhan. Ampunkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah kita hari ini. Adik-adik, silahkan ambil Alkitabnya, duduk dengan manis di tempat duduknya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat ke-28 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-35. Kalau adik-adik sudah membukanya, maka dengarkan Bapak Pendeta akan membacakannya. Adik-adik boleh membaca Alkitabnya di dalam hatinya. Demikian firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik, kalau adik-adik bangun pagi, sekarang kan udah sekolah, walaupun sistem daring, tapi ada juga adik-adik yang belum sekolah. Kalau adik-adik bangun pagi sebelum sekolah atau sebelum memulai aktivitas, kira-kira siapa di sini orang tuanya yang menyuguhkan sarapan paginya nasi? Oke. Bubur kacang hijau? Oke. Roti? Oke. Nah, adik-adik, Pak Pendeta mau katakan, yang makan nasi biasanya kamu sebelum memakannya berdoa enggak? Berdoa, ya. Kalau makan bubur kacang hijau atau
makanan sejenisnya? Berdoa. Jangan bohong loh. Oke. Yang kalau makan roti, kira-kira berdoa nggak adik-adik? Nah, yang terakhir ini Pak Pendeta yakin ini banyak adik-adik ini makan roti nggak berdoa ini. Karena bagi kita biasanya orang Batak itu yang hanya didoakan hanya katanya nasi. Karena dia porsinya gede, besar, ada lauknya, ada sayurnya. Jadi yang porsinya lengkap itulah yang didoakan. Kalau cuma makan roti atau bubur kacang hijau, ya udahlah nggak usah didoakan, penting makan lahap. Nah, itu yang salah. Nah, untuk kedepannya adik-adik, apapun mau kau makan, kamu harus berdoa, harus mengucap syukur sama Tuhan. Walaupun doamu nggak usah panjang-panjang, ya, usah. Tapi ingat, jangan berdoa di tengah jalan, pejam mata, nanti ketabrak deh, ya. Oke. Nah, adik-adik, pada hari ini, minggu kita hari ini, ketika Yesus dikerumuni orang-orang banyak, di mana waktu itu Yesus telah memberikan orang banyak itu makan sebanyak 5.000 orang. Masih kan gak adik-adik? 5.000 orang dengan apa? Berapa roti dan 2 udah ketahuan deh. 5 roti dan 2 ikan. Nah, jadi 5 roti dan 2 ikan dikasih kepada 5.000 orang makan. Nah, ini adalah khotbah Yesus di bukit dalam Injil-Injilnya. Nah, ketika Yesus memberikan 5.000 orang makan dan mereka kenyang, lalu mereka datang kepada Yesus adik-adik. Biasanya kalau udah kenyang, pasti perutnya udah enak kan. Lalu mereka ingin menjumpai Yesus dan ingin meminta lagi kepada Yesus. Nah, itu dia. Kadang-kadang banyak orang yang datang kepada Yesus seperti itu. Kalau dia senang, lalu datang kepada Yesus berdoa. Kalau dia tidak senang, tidak berdoa. Kalau dia gembira, kalau dia makanannya enak, lalu berdoa datang sama Yesus. Kalau makanannya pakai telur ceplok, telur dadar, ikan asin, ya, lalu tidak berdoa. Itu yang salah. Lalu mereka datang kepada Yesus mengatakan, Tuhan, kami mau minta roti lagi, gitu. Lalu Yesus mengatakan begini, ya, apakah kamu mengikut aku karena aku kasih kamu roti untuk dimakan? Gitu. Karena kamu kenyang, saya kenyangkan, lalu kamu datang kepada saya. Wah, kadang-kadang orang seperti itu ya, gitu ya. Jadi karena sudah keseringan, gratis, lalu minta lagi. Ayo adik-adik, jangan dibiasakan suka yang gratis ya. Sekali-sekali traktir dong temannya ya. Iya, nggak usah seringan, sekali-sekali aja gitu. Kalau kamu punya duit, kalau kamu tidak punya duit, nggak usah paksa-paksa temannya traktir kamu. Nanti ada waktunya. Lalu Yesus mengatakan demikian, apakah karena aku mengenyangkan kamu, lalu kamu ikut aku? Lalu mereka katakan begini, dulu nenek moyang kami juga dikasih oleh Allah makan roti. Ketika mereka di padang gurun, mereka mencari-cari alasan supaya mereka juga mendapatkan demikian. Nah, adik-adik, inilah yang mau dikatakan oleh Yesus kepada khalayak rame, kepada kerumunan orang, supaya mereka tidak hanya memikirkan perut saja, tetapi mereka memikirkan hatinya untuk makan. Bukan hanya makan untuk perut saja, tetapi hatinya juga untuk makan. Dan bukan hanya mengenyangkan perut saja, tetapi hatinya akan diisi oleh firman Tuhan. Nah,
Nah, lalu Yesus mengatakan, kalau makanan dunia ini bikin kamu cepat-cepat lapar, bikin kamu cepat-cepat meminta, tetapi makanan yang kubawa ini tidak akan pernah kamu lapar, gitu loh. Coba adik-adik, berapa kali kamu makan satu hari? Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Banyak. Belum lagi ngemilnya, belum lagi yang lain-lainnya. Sampai kerepotan mamanya ya. Apalagi sekarang sekolah di rumah. Mamanya masak melulu kan. Mamanya masak melulu sama anak-anaknya. Nanti tiba-tiba, udah istirahat. Jam istirahat makan lagi. Istirahat makan lagi. Mamanya nggak kelar-kelar deh pekerjaannya. Ya kan? Nggak kelar-kelar hanya untuk beresin anak-anaknya dari pagi sampai selesai siang lagi. Bisa mamanya stres lagi. Stres, darah tinggi, teriak-teriak, marah-marah lagi. Lalu kamu bilang, lebih enak di sekolah. Ya di sekolah gurunya nggak bisa dilawan. Kalau di rumah, ngelawan orang tua lagi. Nyuruh-nyuruh orang tua lagi. Waduh, luar biasa. Jangan begitu ya adik-adik ya. Nah, lalu apa? Lalu sekarang kami kan, kalau roti yang kamu makan tiap hari itu adalah roti yang tidak mengenyangkan. Walaupun kamu kenyang, cuma kenyang sementara adik-adik. Tetapi roti yang aku bawa ini adalah roti yang bisa mengenyangkan kamu. Bahkan, apa dikatakan Tuhan? Bahkan dia bisa menyelamatkan kamu. Itu dia. Jadi bukan roti dunia, tapi roti kehidupan akan datang. Apa itu? Adalah keselamatan. Bahkan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Kenapa Yesus mengatakan dialah roti hidup? Karena dia disuruh oleh Allah supaya menyelamatkan kita adik-adik dari dosa. Nah, itu hebatnya. Ternyata Yesus adalah roti hidup yang menyelamatkan kita adik-adik. Luar biasa. Makanya kalau dia adalah roti hidup, seharusnya kita mengikut dia dengan iman kita. Barang siapa yang mengikut Yesus dengan imannya, dengan percayanya, maka dia tidak akan pernah lapar secara rohani, dan bukan hanya kebutuhan dunia saja yang dia butuhkan, tetapi kebutuhan untuk masa depannya, yaitu apa adik-adik? Yaitu keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita supaya kita juga bisa mempersembahkan diri kita menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan? Nah, adik-adik, Pak Pendeta mau membuka dalam 1 Korintus 6, ya, 1 Korintus 6 pasal yang ke-19 sampai dengan 20. 1 Korintus 6 pasal yang ke-19, 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai 20. Maaf ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, adik-adik, ternyata Allah hanya menginginkan kepada kita kalau Dia adalah roti hidup yang menyelamatkan kita. Dia hanya ingin supaya kita juga mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Caranya gimana adik-adik? Nah, adik-adik harus membersihkan tubuhmu dengan cara mandi yang teratur, ya kan? Itu. Yang kedua, kamu harus bisa memberikan tubuhmu ini sebagai bait suci Allah ini dengan makanan yang benar, yang bergizi. Jadi jangan makan makanan yang tidak baik. Nanti kalau kamu makan tidak baik, maka perutmu akan sakit. Kamu akan menderita. Makanlah makanan yang baik. Yang ketiga, bagaimana caranya adik-adik mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan? Adalah dengan istirahat yang baik, istirahat yang benar. Jangan cuma main handphone terus, jangan main cuma game terus, jangan nonton TV terus. Ada waktunya, siang harus istirahat jam berapa, sore atau malam, dan apa? Dan minum air putih yang banyak. Apalagi adik-adik? Lalu apa? Tubuh kita tidak boleh dicoret-coret, tidak boleh ditato-tatoin, tidak boleh. Tidak bisa. Karena apa? Tubuh kita adalah persembahan yang benar di hadapan Tuhan.
Lalu apa? Mulut kita juga harus dijaga, nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh ngomong kotor dan sebagainya. Apalagi tangan kita juga harus dijaga, nggak boleh asal mukul orang. Tangan kita pakai juga kita dijaga, nggak boleh asal nendang orang. Mata kita juga nggak boleh nggak boleh hanya melihat yang tidak baik-baik, lihatlah yang baik-baik semua. Telinga kita juga tidak dipergunakan untuk mendengar yang tidak baik, tapi mendengar yang baik-baik saja. Nah, itu semuanya adalah rangkaian persembahan kita kepada Tuhan. Bukan hanya persembahan yang kita berikan tiap minggu, yaitu uang, nilai uang. Tidak, itu bukan itu saja, itu sudah wajib toh. Apa yang kita terima dari Tuhan, itu harus kita persembahkan kepada Dia melalui durung-durung atau pelihan. Makanya pelihannya jangan, persembahan yang diminta dari mama jangan dipotong-potong. Nanti kalau gereja dikasih sekian 10.000, ini untuk persembahanmu ya. Gitu loh kan. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai anak-anak kami sekalian, kita semuanya, hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. 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 Oke adik-adik, selamat hari Minggu. God bless. Tuhan memberkati. Udah dengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita nyanyi lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hibur roh aku untuk Tuhan Yesus, sudi ngolokku di Tuhan Yesus, ihut tonoku do Tuhan Yesus, yang ngoloak sumurut be. Nah adik-adik, itu dia firman Tuhan hari ini. Kita udah sama-sama denger ya. Kira-kira apa ya adik-adik? Kakak mau denger dong dari adik-adik. Wah, mantap, adik-adik mendengar dengan baik ya. Yang pasti kita harus selalu percaya sama Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini ada aktivitas loh. Apa ya aktivitas hari ini? Yuk kita dengerin aktivitas siapa. Dan jangan lupa dikerjakan ya. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk melakukan aktivitas sekolah minggu. Untuk adik-adik Horong 1, adik-adik diminta untuk membuat rekaman video bernyanyi lagu Ikut Dikau Saja Tuhan. Sebelum mulai bernyanyi, adik-adik diminta untuk menyebutkan nama, marga atau boru, kelas, dan judul lagu Ikut Dikau Saja Tuhan.
Apabila sudah, adik-adik bisa langsung mulai bernyanyi. Dan ketika bernyanyi, adik-adik juga bisa sambil menari atau dapat juga mengajak mama dan papa untuk bernyanyi bersama. Untuk musik iringannya, kakak dan abang sekolah minggu akan mengirimkannya ke grup WhatsApp kelas. Aktivitas adik-adik Horong 2, adik-adik diminta untuk membuat rekaman video membaca puisi yang berjudul Roti Hidup. Berikut adalah puisi Roti Hidup yang akan adik-adik bacakan. Sebelum mulai membaca puisi yang berjudul Roti Hidup, adik-adik diminta untuk menyebutkan nama, marga atau boru, kelas, judul puisi yaitu Roti Hidup. Apabila sudah, adik-adik bisa langsung membaca puisi tersebut sambil menggunakan gerakan. Aktivitas untuk adik-adik Horong 3, adik-adik diminta untuk membuat puisi dan rekaman video membaca puisi. Adik-adik diminta untuk membuat sebuah puisi dengan tema Yesus Roti Hidupku. Bila sudah, adik-adik diminta untuk membaca puisi tersebut sambil divideokan ya. Ketika akan mulai merekam, sebelum membaca puisi, adik-adik diminta untuk menyebutkan nama, marga atau boru, kelas, judul puisi yang sudah adik-adik buat. Saat membaca puisi, adik-adik diminta untuk sambil menggunakan gerakan atau bisa juga menggunakan alat musik sebagai iringan. Apabila sudah selesai mengerjakan aktivitas, adik-adik Horong 1 sampai 3 kelas A sampai 6 SD diminta untuk mengupload rekaman video tersebut ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Jatiwaringin dengan hashtag Yesus Roti Hidupku, hashtag Sekolah Minggu, hashtag HKBP Jatiwaringin. Nah adik-adik, demikianlah aktivitas sekolah minggu kita di hari ini. Selamat mengerjakan dan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.